Pernah nggak sih Anda ngerasa macet pas lagi ngomong bahasa Inggris? Kayak kata-katanya tuh nyangkut entah di mana. Seringnya, masalahnya itu bukan di kosakata kita, tapi di cara kita mikir. Kunci buat lancar itu ya, melatih otak kita buat berpikir langsung dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita bakal bahas gimana cara mulainya. Nah, kalau Anda sekarang lagi manggut-manggut, berarti Anda udah di tempat yang benar. Menerjemahkan di kepala itu refleks alami kok. Otak kita kan emang suka cari jalan pintas. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, jalan pintas ini sebenarnya malah jalan muter yang bikin kita jadi lambat. Bayangin aja, dalam obrolan yang serba cepat, kan nggak ada waktu buat jeda nerjemahin itu. Jadinya bahasa Inggris kita kaku, lambat, dan kedengarannya nggak natural. Jadi gimana dong cara mutusin kebiasaan ini? Tenang, kita bakal bedah 4 strategi simpel buat ngelatih ulang otak Anda. Oke, langkah pertama ini mungkin yang paling susah, tapi juga yang paling penting. Anggap aja kayak gini, Anda nggak bisa belajar berenang sambil terus pegangan di pinggir kolam kan? Anda harus berani lepas. Nah, sama halnya dengan bahasa ibu Anda. Ini dia 2 cara ampuh buat maksa otak kita supaya tetap ada di mode bahasa Inggris. Pertama, pas nonton, pakai subtitle bahasa Inggris. Ini bakal nyiptain koneksi langsung antara apa yang Anda dengar dan apa yang Anda baca. Semuanya dalam bahasa Inggris. Kedua, dan ini penting banget, singkirkan kamus 2 bahasa Anda. Coba deh lihat bedanya. Cara lama itu ibaratnya jalan muter di kepala. Anda lihat kata bahasa Inggris, terus Anda terjemahin, pahamnya dalam bahasa ibu, baru balik lagi. Nah, cara baru, pakai kamus Inggris-Inggris, itu kayak bikin jalan tol langsung di otak Anda. Anda jadi belajar mengasosiasikan kata bahasa Inggris dengan konsepnya, bukan dengan kata terjemahannya. Jujur aja ya, ini awalnya bakal kerasa kayak olahraga lagi setelah lama banget vakum. Agak kaku dan lambat gitu. Itu wajar kok. Otak Anda lagi ngebangun otot baru. Terusin aja. Dan nanti juga, ini bakal jadi kebiasaan. Oke, jadi kita udah berhasil mutusin ketergantungan sama bahasa ibu kita. Sekarang, yuk kita naik level. Daripada cuma belajar bahasa Inggris, mari kita mulai hidup di dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan imersi. Setiap perubahan kecil ini tuh kayak satu suara dalam pemilu di otak kita. Ganti bahasa HP, satu suara buat bahasa Inggris. Nyari resep masakan pakai bahasa Inggris, satu suara lagi. Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dikumpulin, mereka ngasih sinyal kuat ke otak kita. Woi, bahasa Inggris tuh bahasa default kita sekarang loh. Coba deh, iseng-iseng cek screen time di HP Anda. Saya yakin, pasti ada beberapa jam di situ tiap hari yang habis buat hiburan. Sekarang bayangin deh, kalau separuh aja dari waktu itu kita pakai buat bahasa Inggris, wah, itu kan sama aja kayak dapat les gratis yang tersembunyi di depan mata kita. Ini bukan berarti kita harus berhenti santai loh. Justru sebaliknya, kita bikin waktu santai kita jadi lebih produktif. Coba deh ganti subscription YouTube Anda, cari podcast bahasa Inggris tentang hobi Anda, baca buku yang emang pengen Anda baca, tapi dalam bahasa Inggris. Tiba-tiba, waktu santai Anda jadi waktu buat maju. Nah, kutipan ini bener-bener ngerangkum semuanya. Bahasa Inggris itu berubah dari mata pelajaran yang mungkin kita takuti di sekolah, jadi alat yang kita pakai buat menjelajahi dunia. Itu dia perubahan pola pikir yang kita cari. Oke, kita udah ngomongin cara nyerap bahasa Inggris. Sekarang kita masuk ke fase latihan aktifnya. Gimana caranya ngeluarin ucapan bahasa Inggris tanpa perlu nerjemahin dulu? Saran yang sering kita dengarkan, coba deh ngomong sendiri. Tapi, ini ada resikonya. Bayangin deh, kalau Anda terus-terusan latihan pukulan golf yang salah, Anda cuma bakal jadi jago, mukul dengan cara yang salah. Nah, teknik meniru ini beda. Ini kayak punya pelatih virtual yang nunjukin gerakan yang benar setiap saat. Prosesnya simple, tapi efeknya luar biasa. Cari, pahami, putar, ulangi. Tapi jangan pernah lewatin langkah kedua ya. Paham 100% itu kuncinya. Kenapa? Soalnya kalau kita nggak ngerti, otak kita bakal panik dan balik lagi ke mode terjemahan. Kita mau hindarin itu kan? Kalau udah paham, baru deh kita mulai meniru. Nah, ini ada beberapa tips biar latihan Anda makin mantap. Jangan cuma jadi robot yang ngulangin kata-kata ya. Coba deh tiru musiknya, intonasinya, emosinya, jedanya. Bahasa itu lebih dari sekedar kata-kata. Dan coba meniru perpotongan kecil, per frasa, bukan satu kalimat utuh. Ini melatih mulut dan otak Anda buat ngeluarin ucapan bahasa Inggris secara spontan. Baik, kita udah bahas banyak banget ya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya dan kita fokus ke apa sih yang bisa langsung Anda lakuin setelah ini. Ini nih aturan emasnya. Kalau Anda coba angkat beban yang keberatan, pastikan gerakannya jadi asal-asalan dan bisa cedera. Nah, otak kita juga gitu. Kalau latihannya terlalu susah, otak kita bakal otomatis balik ke kebiasaan lama, yaitu menerjemahkan. Jadi, mulailah dengan langkah-langkah kecil yang bisa Anda atasi. Jadi, ini dia rangkuman strateginya. Pertama, singkirkan.
putus hubungan sama bahasa ibu pas lagi belajar. Kedua, benamkan diri. Bikin dunia di sekitar Anda jadi dunia berbahasa Inggris. Dan ketiga, tiru. Latih ngomong dengan meniru, bukan mengarang sendiri. Oke, strateginya udah kita bahas. Sekarang, giliran Anda. Jangan cuma nonton ini terus dilupain gitu aja. Coba deh, pilih satu hal kecil dari yang kita bahas hari ini. Mau ganti bahasa HP? Boleh. Mau cari satu video pendek buat ditiru? Keren. Jadi, tindakan kecil apa yang bakal Anda ambil buat mulai berpikir dalam bahasa Inggris? Mulai hari ini juga.